Perkenalkan, nama saya Anindita Widyaningrum dengan nomor NPM 20110 kelas 01 Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Dengan ini, saya mempresentasikan mengenai tugas hukum acara perdata dalam hal alat bukti tulis. Dalam hukum acara perdata, menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak yang berperkara untuk membuktikan. Pembuktian ini untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan kedua belah pihak sebelum hakim mengambil keputusan. Gugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatnya, sedangkan tergugat wajib pula membuktikan dalil-dalil bantahan atau sanggahannya. Pembuktian ini sangat penting bagi hakim dalam menyelesaikan atau memutus suatu perkara. Dengan kata lain, hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara tanpa alat bukti. Lalu di sini akan menjelaskan macam-macam alat bukti. Menurut ketentuan pasal 164 HIR, terdapat 5 macam alat bukti. Yang pertama ada alat bukti tertulis atau surat, yang kedua alat bukti saksi, yang ketiga ada persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima adalah sumpah. Dari sekian alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata, maka yang dibahas dalam video singkat ini adalah mengenai alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 164, 284, 285, 293, dan 294 RBG. Dan pasal 1867 sampai 1894 KUA Perdata. Artian alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda baca dimaksud mencurahkan isi hati dan buah pikiran dipergunakan sebagai pembuktian. Adapun alat bukti tertulis dimaksud berupa yang pertama, akta, yakni surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dan suatu hak atau perikatan yang dimuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta tersebut terdiri dari yang pertama, akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 285 RBG. Syarat formilnya, yang pertama, pada prinsipnya bersifat partai, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal hari, bulan, dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pembuat. Syarat materialnya, yang pertama, isi yang tertuang di dalamnya berhubungan langsung dengan apa yang diperjanjikan atau diperkarakan. Yang kedua, isi akta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum. Pembuatannya sengaja untuk dipergunakan untuk alat bukti. Adapun kekuatan nilai pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat sepanjang tidak dilawan dengan alat bukti yang sederajat dengannya. Manakala ada perlawanan dengan akta yang sederajat dengannya, maka alat bukti otentik dimaksud kekuatan nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain agar mencapai batas minimal pembuktian. Yang kedua, ada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa melibatkan atau bantuan pejabat umum yang berwenang. Syarat formilnya yang pertama ada bersifat partai. Yang kedua, pembuatannya tidak di hadapan pejabat, harus bermaterai, ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian yang disamakan dengan tanda tangan ini ialah cap jempol. Syarat materialnya, isi akta berkaitan langsung dengan apa yang diperjanjikan atau diperkarakan. Yang kedua, isi akta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum. Yang ketiga, sengaja dibuat untuk alat bukti. Adapun kekuatan nilai pembuktiannya sama dengan bukti otentik. Selama isi dan tanda tangannya diakui atau tidak disanggah, akan tetapi bila isi dan tanda tangannya tidak diakui atau disanggah, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti yang lain.
Alat bukti yang ketiga, akta sepihak. Akta sepihak adalah akta yang ditulis dan ditandatangani sendiri atau sepihak. Contohnya, bukti pembayaran dengan kwitansi. Syarat formilnya, yang pertama, ditulis sendiri seluruhnya oleh yang menandatangani atau sekurang-kurangnya menulis sendiri dengan huruf untuk sejumlah uang, bukan dengan angka. Diberi tanggal, bulan dan tahun, serta ditandatangani oleh pembuat. Syarat materialnya, isi akta berkaitan dengan yang diperjanjikan atau diperkaryakan. Yang kedua, isi akta tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama, dan ketertiban umum. Sengaja dibuat untuk alat bukti. Adapun kekuatan nilai buktinya sama dengan akta otentik. Bila isi dan tanda tangannya diakui, bila tidak diakui isi dan tanda tangannya, maka jadilah ia sebagai alat bukti permulaan, sehingga diperlukan bukti tambahan dan nilai pembuktiannya pun menjadi bebas, tidak mengikat. Praktek pembuktian dalam persidangan. Perlu diketahui, dari sekian alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata, maka alat bukti yang paling utama adalah alat bukti surat. Terlebih menyangkut hak kepemilikan, hak penguasaan terhadap suatu benda, dan hak perjanjian atau perikatan. Oleh sebab itu, di dalam persidangan, majelis hakim harus mendahulukan untuk mendapatkan alat bukti tertulis daripada alat bukti lainnya. Bahkan, meskipun telah selesai tahap pembuktian, di mana para pihak masih mengajukan alat bukti tambahan berupa alat bukti surat, patut diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Perlu diingat pula bahwa semua surat-surat yang dijadikan alat bukti di persidangan harus dinasihatkan atau dimeteraikan terlebih dahulu di kantor pos, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan penjelasannya, agar surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti. Bahwa surat-surat dalam bentuk fotokopi yang dijadikan alat bukti di pengadilan, pihak yang mengajukan berkewajiban menunjukkan asli surat tersebut kepada majelis hakim. Yang kemudian, majelis hakim membumbuhkan tulisan singkat pada sudut bahwa surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditaraf oleh ketua majelis. Bahwa semua surat-surat yang dijadikan alat bukti di pengadilan oleh majelis hakim diberi tanda pada sudut sebelah atas surat tersebut. Sebagaimana, yang pertama, surat-surat yang diajukan penggugat diberi tanda P1, P2, dan seterusnya. Yang kedua, surat-surat diajukan tergugat diberi tanda T1, T2, dan seterusnya. Sebaiknya dibedakan tinta tanda tersebut, yang biasanya dilakukan bila bukti penggugat memakai tinta hitam dan bukti tergugat memakai tinta merah. Surat-surat bukti tersebut diperlihatkan kepada pihak lawan. Sekian presentasi yang saya sampaikan atas alat-alat bukti tertulis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Saya Anindita Widyaningrum. Sekian, terima kasih.